warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar sedikit tentang deadlock beserta algoritma deadlock. Oke, yang pertama yaitu pengertian deadlock. Deadlock itu sendiri merupakan keadaan di mana ada satu atau dua lebih proses yang saling menunggu untuk meminta resource dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya. Jadi analoginya itu seperti saat kita dalam keadaan di jalan raya terjadi kemacetan parah. Kemudian ada karakteristik deadlock. Yang pertama itu ada mutual exclusion. Maksudnya di sini yaitu hanya satu proses pada suatu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua yaitu hold and wait. Ini artinya yaitu suatu proses yang membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu untuk mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Kemudian ada non-preemption, itu adalah sebuah sumber daya yang dibebaskan oleh proses yang memegangnya setelah proses itu menyelesaikan task. Yang terakhir ada menunggu secara sirkular atau circular wait. Ini terdapat sekumpulan proses yang menunggu sumber daya di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa oleh P1, P1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh P2, dan begitu seterusnya. Itu merupakan karakteristik dari deadlock, dan deadlock benar-benar terjadi jika kondisi keempat itu terpenuhi. Maka kondisi keempat itu merupakan keharusan bagi suatu peristiwa jika ingin terjadinya deadlock. Algoritma Banker itu merupakan salah satu algoritma penanganan terjadinya deadlock. Jadi algoritma Banker ini disimulasikan dari algoritma yang mirip dengan sistem bankir di perbankan. Jadi maksudnya di sini, bank itu dianggap sebagai sistem operasi, kemudian pinjaman uang dianggap sebagai resource yang melakukan proses yang sedang berjalan. Nasabah itu dianggap sebagai proses yang memerlukan resource. Kemudian kita masuk ke algoritmanya. Algoritma Banker, ini adalah contoh penggunaan algoritma Banker. Jadi diketahui terdapat 5 proses yaitu P0 sampai dengan P4. Tiga tipe sumber daya yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, dan C ada 7 anggota. Oke, jadi di sini ada allocation, ada max, dan ada available-nya. Oke, jadi ini allocation-nya. Kita lihat sumber daya A ada 2, 3, 2. Jadi 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 7. Jadi di available-nya itu A kita buat 3. Kenapa 3? Karena tadi A itu ada 10 anggota, di allocation-nya ada 7, maka 10 kurang 7 yaitu 3. Maka available-nya ada 3 untuk A. Yang B, 1 tambah 1 ada 2. Tadi anggota B itu ada 5, jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka available B kita buat 3. Kemudian C yaitu 2 tambah 1 tambah 2 ada 5. Dan C itu ada 7 anggota, maka 7 dikurang 5 ada 2. Maka C ini kita buat available-nya 2. Dan nilai max-nya itu di sini udah kita buat ya. Untuk A, B, dan C-nya. Untuk proses P0, P1, P2, P3, dan P4. Kemudian di sini ada need, yaitu waktu yang dibutuhkan ya. Cara menghitungnya itu dengan max dikurang allocation. Jadi ini nilai max dikurang nilai allocation-nya. Jadi untuk P0 tinggal kita kurangkan 753 dikurang 010. Jadi need yang dibutuhkan untuk P0 yaitu 743. Kemudian untuk P1 322 dikurang 200. Maka need yang dibutuhkan yaitu 122. Kemudian P2-nya 902 dikurang 302. Maka need-nya adalah 600. Begitu selanjutnya hingga P4 yaitu 433 dikurang 002, maka need-nya 431. Jadi sistem dalam keadaan state aman dengan urutan P1, P3, P4, P2, dan P0 yang memenuhi kriteria algoritma safety. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang deadlock beserta algoritmanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.